Harus diketahui bahwa benua Yu hitam dan benua gelap pada dasarnya adalah dua alam semesta yang sangat berbeda. Terletak di dua tempat berbeda di laut kosmik. Orang sekuat puncak tertinggi mungkin tidak bisa melintasi lautan alam semesta dan menyerap kekuatan alam semesta yang berbeda. Bagaimana leluhur Qilin melakukannya? Apakah leluhur Qilin ini orang kuat yang transenden? Di atas langit, lapisan kekuatan turun selapis demi selapis. Bayangan kerajaan Qilin menjadi semakin kokoh, dan semua orang bahkan bisa melihat sosok samar-samar muncul dari kerajaan Qilin yang tak ada habisnya. Orang-orang kuat di langit seperti bintang, berdiri di kerajaan Qilin, membakar dan mempersembahkan korban. Mereka adalah banyak orang kuat di kerajaan Qilin. Dengan kekuatan satu orang, membawa kekuatan seluruh kerajaan Qilin, ini adalah pemandangan yang sangat luas dan menakjubkan. Mata si Kongzhen menyusut dan dia menghirup udara dingin, itu adalah kekuatan magis bawaan dan proyeksi garis keturunan leluhur Qilin. Klan Qilin adalah ras makhluk paling tertinggi di dunia dan kelompok puncak di laut alam semesta. Kekuatan magis bawaan sangat menakutkan, meskipun leluhur Qilin ini hanya memiliki jejak darah bibrida Qilin dan merupakan binatang Qilin asli, dia tetaplah bibrida Qilin dan memiliki sedikit kekuatan magis Qilin. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini telah memahami bagian dari klan Qilin. Saat ini si Kongzhen terkejut, dan akhirnya mengerti kenapa leluhur Qilin jelas-jelas hanyalah bawahan dari keluarga Sikongnya, padahal leluhur itu cukup menyayanginya. Bahkan ketika pihak lain mengusulkan agar Pangeran Qilin memasuki tanah suci Sikong, leluhur tidak langsung menolak. Kekuatan magis Qilin merupakan kekuatan magis yang diidam-idamkan oleh banyak kekuatan di lautan kosmik. Coba pikirkan, betapa menariknya bisa meminjam kekuatan benua gelap di benua Heiyu. Kekuatan supernatural bawaan. Ternyata itu adalah kekuatan supernatural bawaan dari keluarga Qilin. Proyeksi garis keturunan terlalu kuat. Ini adalah kekuatan magis bawaan. Dalam kehampaan, banyak orang kuat di tanah suci Sikong berteriak histeris, dan semuanya tampak iri. Kekuatan magis bawaan tidak dapat dicapai melalui budidaya yang diperoleh, semuanya bergantung pada warisan darah. Yah, Qilin memiliki kekuatan supernatural bawaan. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong juga berseru terkejut, dan berkata dengan penuh semangat, "Nak Qin Chen, setelah leluhur Qilin ini terbunuh, darahnya harus diberikan kepada leluhur ini. Ini adalah tonik yang hebat." Matanya sangat hijau hingga hampir berkilau, seolah-olah dia baru saja melihat naga telanjang yang cantik, dan rambutnya hampir meneteskan air mata. Qilin adalah binatang keberuntungan di dunia, dengan kekuatan magis yang luar biasa, tidak kalah dengan klan naga. Dan Hong Huang Zulong adalah makhluk purba yang lahir ketika alam semesta terbuka. Ia tentu saja membenci unicorn biasa, namun jejak darah campuran di tubuh leluhur Qilin dapat mengembangkan kekuatan sihir bawaan keluarga Qilin, yang langsung membangkitkan semangatnya. Qin Chen tidak berkata apa-apa dan sedikit tertegun. Di sisi berlawanan pada saat ini, aura leluhur Qilin menjadi semakin kuat, dan pada akhirnya, dengan keras, tubuhnya yang agak roboh bergabung dengan hantu kerajaan Qilin, dan cahaya ilahi Qilin yang mengguncang langit melonjak langsung ke langit, seperti senja para dewa. "Ayah," ucap Sikong Anyun buru-buru mengirimkan pesan ke si Kongzhen. Pada saat ini, aura leluhur Qilin telah menghempaskan semua orang kuat dari tanah suci Sikong yang hadir. Mereka semua kesulitan bernapas dan tidak bisa mendekat. Bahkan dua tetua tertinggi Luo Wen dan Gu He juga sama. Aura mereka terhempas. Kuat, hanya si Kongzhen yang masih aman dan sehat. Matanya tidak yakin, dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata dengan suara yang dalam, "Anyun, tidak nyaman bagi tanah suci Sikong kita untuk campur tangan dalam masalah ini. Apakah leluhur Qilin menang atau anak itu menang, kita hanya bisa menunggu hasilnya." Sikong Anyun menghela nafas. Namun, dia tidak bisa mengubah keputusan ayahnya. Ketika ayahnya dikirim ke sini, itu adalah kesimpulan dari diskusi internal di Tanah Suci, bukan hanya ujian bagi ayahnya, tetapi juga semacam penindasan baginya. Sikong Anyun bisa memahami semua ini, namun tindakan ayahnya tetap mengecewakannya. Sikong Anyun ingin berbalik dan mengambil tindakan, tetapi aura mengerikan dari leluhur Qilin membuat tubuhnya gemetar dan dia tidak dapat bergerak maju. "Hahaha, nak, ini waktunya untuk mengakhiri.
Aku akan membiarkanmu menderita kematian untukku. Ucap leluhur Qilin melihat ke langit dan meraung, dan kekuatan kerajaan Qilin yang tak tertandingi jatuh di Qin Chen dalam sekejap. Kekosongan dalam radius 10.000 mil dimusnahkan. Ini memang waktunya untuk mengakhiri. Ucap Qin Chen mendongak, matanya dingin. Aura gelap tak berujung tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ular piton hitam raksasa, menyatu dengan tangan gelap raksasa di depannya. Tangan raksasa kegelapan mengembangkan aturan gelap yang tak terhitung jumlahnya, seperti tangan yang membuka langit, dan suara rengekannya seperti lolongan hantu, melolong di dunia ini. Kerajaan Qilin telah datang. Kerajaan Qilin omong kosong macam apa? Itu hanya sekelompok semut, yang pantas disebut kerajaan Qilin. Mari kita lihat bagaimana tuan muda ini menghancurkan kalian para semut. Ucap Qin Chen mencibir. Di tangan gelap raksasa, hukum gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang merupakan hukum dan kekuatan asli dari banyak orang kuat gelap yang ditelan Qin Chen. Dalam sekejap, seolah-olah penguasa kegelapan turun, tak tertandingi. Saat ini, tidak ada yang bisa menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh pukulan Qin Chen. Tangan hitam besar itu langsung jatuh. Ketika kerajaan Qilin leluhur Qilin turun, ia meledak sedikit demi sedikit, kekuatan kegelapan diledakkan kembali dan berubah menjadi massa kekacauan, sisik-sisik di tubuhnya menjadi abu, dan energi menyapu tangan gelap raksasa itu. Sebelum kekuatan Qin Chen mengenai tubuhnya, auranya menguapkan sisik dagingnya ke dunia. Di langit, kerajaan Qilin yang besar diledakkan, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu. Sekarang, di kerajaan Unicorn di atas benua gelap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah kepemimpinan Kaisar Qilin semuanya berteriak dan mundur serempak, dengan darah berceceran di tubuh mereka dan terluka parah, sangat menyedihkan. Kekuatan Qin Chen datang langsung kepada mereka melalui proyeksi darah kekuatan supernatural Qilin. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Ucap leluhur Qilin akhirnya menunjukkan rasa takut. Tubuhnya mulai meledak di bawah guncangan kekuatan kegelapan. Bahkan tekstur hukum di kulitnya telah runtuh, dan 7 lubangnya berdarah. Tubuh Unicorn langsung meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Matilah untukku, ucap Qin Chen dengan ringan, dan tinjunya akhirnya mendarat padanya. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kekuatan pukulan ini, dan leluhur Qilin tidak memiliki kartu truf yang dapat menahan pukulan Qin Chen. Dengan keras, tubuh leluhur Qilin langsung terbelah, organ dalamnya hancur di mana-mana, dan dia tampak seperti orang setengah mati dalam sekejap. Hanya satu pukulan, Qin Chen menggunakan setengah langkah kekuatan gelap dari puncak tertinggi, dan melepaskan hukum kegelapan untuk menyerang, mengubah leluhur Qilin yang perkasa yang telah terbenam di alam tertinggi awal selama beberapa tahun yang tidak diketahui menjadi anjing mati. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa tragisnya pemandangan di depan mereka. Banyak penguasa tanah suci Sikong yang hadir tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka sangat menyadari kengerian leluhur Qilin, pelopor kerajaan Qilin, dengan garis keturunan Qilin, dan hampir mencapai puncak kekuatan tertinggi awal. Leluhur Qilin adalah orang kuat yang telah berperang di benua hitam selama bertahun-tahun. Tunggangan leluhur pada saat itu benar-benar kaya akan pengalaman bertempur. Namun, di depan Qin Chen, dia dikalahkan oleh pukulan yang begitu kuat, dan tidak ada akibat yang tersisa. Para penguasa tanah suci Sikong yang hadir pada awalnya tercengang sampai mati, dan saat berikutnya, mereka semua tampak ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan benar-benar kehilangan sikap para penguasa tanah suci. Selain itu, menghadapi eksistensi yang dapat melukai leluhur Qilin dan makhluk tertinggi puncak awal dengan satu pukulan, apa yang disebut identitas dan kekuatan mereka tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Saat ini, Sikong Anyun berada di bawah perlindungan Sikong Zen, menatap kosong ke segala sesuatu yang ada di hadapannya. Akibat pertarungan tidak melibatkan dirinya karena seluruh tubuhnya sudah dilindungi oleh Sikong Zen. Meskipun Sikong Anyun sudah lama mengetahui betapa kuatnya Qin Chen, pada saat ini, keterkejutan di hatinya belum pernah terjadi sebelumnya. Jangankan dia, bahkan ekspresi Sikong Zen pun berubah karena terkejut, matanya berubah lagi dan lagi. Nak, kekuatan supernatural apa yang kamu lakukan? Aku tidak berdamai, sama sekali tidak berdamai. Unicorn muncul, kerajaan para dewa bergabung,
mengorbankan nyawa, pukulan yang melampaui dunia. Teriak leluhur Qilin yang terluka parah dan hampir meledak, mengeluarkan raungan dan menjerit. Pada saat yang sama, di atas langit, kerajaan Qilin muncul kembali. Kali ini, kekuatan kehidupan yang bergulir ditanamkan. Di kerajaan Qilin, banyak orang kuat mengorbankan hidup mereka, membakar kekuatan hidup mereka dan memberikannya kepada leluhur Qilin. Energi Qilin yang tak ada habisnya membuat tubuh leluhur Qilin menyatu dengan cepat, mencoba melancarkan serangan balik yang sengit lagi. Huff, di depan tuan muda ini, kamu masih ingin melawan, aneh sekali. Ucap Qin Chen mencibir ketika melihatnya. Karena dia memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi, dia ingin memberi contoh kepada orang lain, jadi bagaimana dia bisa memberi kesempatan kepada leluhur Qilin untuk melawan. Begitu kata-kata itu jatuh, Qin Chen mengambil satu langkah ke depan dan menekan dengan tangan besarnya, seolah-olah Raja Dewa kuno menekan Jenderal Dewa. Udara gelap di antara kelima jarinya berubah menjadi langit dan bumi, dan itu sangat tertekan. Tubuh leluhur Qilin langsung ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak, berjuang mati-matian tidak ada gunanya. Di langit, kerajaan Qilin yang sekali lagi terkondensasi runtuh dan meledak, berubah menjadi abu dan menghilang. Semua orang dapat melihat bahwa banyak sekali sosok di kerajaan Qilin yang berteriak. Di bawah tekanan tangan besar Qin Chen, leluhur Qilin berteriak lagi dan lagi, tetapi tidak ada gunanya, energi Qilin yang mengepul bergetar, tetapi ditekan dengan kuat oleh Qin Chen, dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Penatua Luo Wen dan orang kuat lainnya meraung histeris, apa-apaan ini, apa yang terjadi? Apakah saya terpesona, atau aturan dunia ini sudah tidak ada lagi? Ini tidak mungkin. Leluhur Qilin langsung ditekan dan ditelan. Apa yang terjadi? Ucap banyak orang kuat yang hadir. Semuanya terkejut, dan mereka semua mulai gemetar, dan tidak ada cara untuk mempercayai mata mereka. Leluhur Qilin bukan. Anda menyinggung perasaan saya, jadi saya tidak tahu bagaimana saya harus menghukum Anda. Ucap Qin Chen dengan dingin, dan telapak tangannya jatuh, menindas leluhur Qilin di bawah telapak tangannya, dan pihak lain berjuang mati-matian, tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa ditekan oleh yang tertinggi setengah langkah kecil? Saya tidak bisa dikalahkan oleh yang tertinggi setengah langkah kecil. Saya adalah leluhur dunia, pelopor dari kerajaan Qilin. Setelah ditekan, leluhur Qilin berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatan Qin Chen berada di luar kemampuannya untuk melawan. Belum lagi dia, Qin Chen tidak memiliki rasa takut bahkan jika dia adalah Supreme tingkat menengah. Terlebih lagi, setelah melahap kekuatan begitu banyak master kuat klan gelap, Qin Chen telah menyadari ranah baru kekuatan klan gelap, dan dia tidak dapat mengekspos dirinya sama sekali. Leluhur Qilin gemetar, rasa malu dan kemarahan yang tak ada habisnya meletus darinya, dia sangat marah hingga dia muntah darah, dan menderita penghinaan yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia terus mengaum, dan cahaya unikorn di tubuhnya terus berkedip, dan dia masih melawan, mencoba melepaskan diri dari kendali Qin Chen. Nak, biarkan aku pergi, jika tidak ada yang akan mentolerirmu di dunia ini, dan kamu akan diburu sampai mati, dan kamu tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Teriak leluhur Qilin meraung. Jangan melawan, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan tuan muda ini. Ucap Qin Chen tampak acuh tak acuh, berani mengancamku saat ini, sepertinya kamu ingin mati, tidak peduli binatang Qilin atau Raja Dewa Kegelapan macam apa kamu, karena kamu telah menyinggung perasaanku, pergilah dan mati. Setelah kata-kata Qin Chen jatuh, kekuatan mengerikan langsung menembus tubuh leluhur Qilin. Semua orang melihat bahwa asal-usul dan kekuatan leluhur Qilin ditelan secara gila-gilaan oleh Qin Chen. Leluhur Qilin ini adalah leluhur tertinggi dari puncak awal, dan memiliki jejak darah Qilin di tubuhnya, yang merupakan tonik yang bagus untuk Qin Chen. Ini jelas merupakan pria yang penuh dengan harta karun. Tidak, kamu ingin melahapku, tidak semudah itu, darah Qilin. Teriak leluhur Qilin meraung panik. Pada saat ini, dia sudah merasakan bahayanya, ketakutan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya, dan dia ingin melakukan perlawanan terakhir. Dalam sekejap, aura gelap yang mengerikan muncul dari leluhur Qilin. Ini adalah kekuatan penindasan gelap dari darah Qilin.
Begitu aura ini muncul, banyak orang kuat di seluruh tanah suci Sikong gemetar. Mereka semua tampak kaget dan mengangkat kepala satu demi satu. Melawan kekuatan ini, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Ini adalah garis keturunan Qilin. Meskipun mereka ahli di tanah suci Sikong, Qilin adalah salah satu binatang terkuat di dunia ini. Bagaimana orang lain bisa menelannya? Darah Qilin yang asli meletus, cukup untuk menghancurkan dunia. Aura tertinggi menjadi kabur, bahkan Sikong Zen pun mengubah warnanya. Walaupun leluhur Qilin ini adalah leluhur yang sedang mengasingkan diri, sampai batas tertentu, atau dari sudut tertentu, garis keturunan leluhur Qilin ini jauh lebih menakutkan dibandingkan kebanyakan orang di tanah suci Sikong mereka. Darah Qilin tidak dapat dinodai atau ditelan. Kekuatan yang mengerikan ingin menghentikan Qin Chen. Namun, ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah dan dia hanya mencibir. Apakah darah Qilin sangat kuat? Kekuatan tak terlihat lahir di tubuh Qin Chen. Kekuatan ini sangat tidak jelas, tetapi begitu muncul, itu segera menekan kekuatan leluhur Qilin dan menghilang secara tak terlihat. Kekuatan bergulir langsung ditelan oleh Qin Chen. Pada saat ini, ketika Penatua Luo Wen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Tuan Sikong Zen, haruskah kita menghentikan orang ini? Dia sedang melahap leluhur Qilin. Leluhur Qilin adalah tunggangan leluhur. Jika leluhur mengetahui bahwa leluhur Qilin ditelan di depan kita, maka... Ya, kenapa kita tidak mengambil tindakan dan menyelamatkan leluhur Qilin, agar kedua belah pihak bisa mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan? Ucap Penatua Luo Wen dan banyak orang kuat memandang Sikong Zen. Bahkan Penatua Gu He, yang sebelumnya tidak menyukai leluhur Qilin, memohon untuk leluhur Qilin. Itu hanya karena leluhur Qilin adalah tunggangan di bawah komando leluhur, dan dia dianggap sebagai miliknya. Namun, begitu mereka menoleh, mereka melihat mata Sikong Zen membelalak, pupil matanya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ini, ucap Sikong Zen melangkah mundur, menatap mata Qin Chen, penuh ketakutan dan keheranan. Mustahil, bagaimana bisa? Saat ini, Sikong Zen sangat ketakutan, karena dari aura yang dikeluarkan oleh Qin Chen, dia merasakan kekuatan yang sepenuhnya menekannya dari tingkat jiwa. Kekuatan darah raja, anak itu adalah keluarga kerajaan kegelapan. Bagaimana ini mungkin? Kejutan di hati Sikong Zen tak terlukiskan. Mengapa dia dihukum oleh klan kegelapan saat itu, duduk di benua Yu Hitam untuk menebus kesalahannya? Itu karena dia mengikuti Kaisar Sitian dari keluarga kerajaan saat itu, dan merupakan pionir di sekitar Kaisar Sitian. Kemudian, Kaisar Sitian dijebak oleh manusia, masuk ke dalam perangkap umat manusia, dan jatuh ke alam semesta ini, yang menyebabkan kekalahan invasi klan kegelapan di alam semesta ini. Sebagai Jenderal Garda Depan Kaisar Sitian dan anggota pasukan pengawal, dia benar-benar melalaikan tugas dan tentu saja akan dihukum berat. Sekarang, dia benar-benar merasakan aura darah raja yang mirip dengan Kaisar Sitian dari Qin Chen. Mungkinkah orang ini berasal dari keluarga kerajaan milik Kaisar Sitian? Begitu pemikiran ini keluar, hati Sikong Zen bergetar hebat. Ya, itu sangat mungkin. Menggabungkan semua yang telah dilakukan Qin Chen di benua Yu Hitam, bakat dan kekuatannya, serta sikap Fei Evil dan lainnya, Sikong Zen merasa kepalanya pusing, mulutnya kering, dan jantungnya akan meledak. Dan Fei Evil, inspektur di bawah komandonya, di bawah perintahnya, bagaimana mungkin dia tidak memberitahukan identitas orang di depannya? Ia bahkan tak segan-segan dijebloskan ke penjara hingga mempertaruhkan nyawanya. Ini sungguh tidak masuk akal. Tidak ada gunanya bagi inspektur seperti Fei Evil menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. Tetapi jika Qin Chen berasal dari keluarga kerajaan kegelapan, maka semuanya akan masuk akal. Jika orang di depannya adalah anggota keluarga kerajaan, wajar saja jika dia menyembunyikannya untuk pihak lain tanpa persetujuan pihak lain. Tuanku, di sampingnya, Penatua Luo Wen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Diam, ucap Sikong Zen berteriak dengan marah, segera mengejutkan Penatua Luo Wen dan yang lainnya. Hentikan orang ini. Huff. Apa pendapatmu tentang tanah suci Sikongku? Apa pendapatmu tentang aku, Sikong Zen? Hal terpenting bagiku, Sikong Zen,
Untuk menjadi penguasa tanah suci adalah integritas. Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan ikut campur dalam keluhan antara leluhur Qilin dan teman kecilku, jadi aku tidak boleh ikut campur. Apakah kamu mencoba membuatku mengingkari janjiku? Ucap Si Kongzhen memperlihatkan ekspresi marah di wajahnya. Di samping, Penatua Luowen dan yang lainnya tercengang. Ada apa dengan tuanku? Mengapa kepribadian ini berbeda dengan sebelumnya? Bahkan Si Kong Anyun pun mau tidak mau menoleh untuk melihat ke atas, selalu merasa bahwa ayahnya itu aneh. Penatua Luowen dan yang lainnya tidak berani membantah, dan melanjutkan, "Ya, karena tuanku berkata untuk tidak ikut campur, maka saya tidak akan ikut campur." Pada saat ini, tidak, teriak leluhur Qilin akhirnya tidak bisa menahan kekuatan Qin Chen. Raungan yang mengejutkan terdengar, dan di bawah pengawasan semua orang, leluhur Qilin langsung dipukul oleh Qin Chen, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran, sumber asli dan darahnya mengalir deras ke langit. Leluhur Qilin dihancurkan berkeping-keping hanya dengan satu pukulan, dan mati secara mengenaskan. Qin Chen mengaktifkan energi gelap, dan kekuatan yang mengepul datang langsung, menelan leluhur Qilin sedikit demi sedikit. Dia takut Si Kongzhen dan yang lainnya akan melihat sesuatu yang tidak normal, jadi dia tidak mengaktifkan dunia kekacauan, dan hanya bisa melahapnya sedikit demi sedikit. Jika tidak, dengan kekuatan dunia kekacauan, dia mungkin bisa melahap leluhur Qilin sepenuhnya dalam sekejap. Gila, anak ini benar-benar membunuh leluhur Qilin. Benar-benar orang gila, ucap Penatua Luowen dan yang lainnya tersentak dan mundur, merasa luar biasa. Diam. Pada saat ini, Si Kongzhen mencibir dengan dingin, dan melambaikan tangannya, "Semuanya, dengarkan perintahku, dan segera tutup dunia ini, sehingga tidak ada jejak nafas leluhur Qilin yang bisa keluar dan mengalir ke tempat lain." Begitu kata-kata itu keluar, Si Kongzhen langsung menembak, dan dia melihat seberkas cahaya kemasan bermekaran di tubuhnya, berkembang menjadi hukum kegelapan di seluruh langit, berubah menjadi potongan jaring emas, menutupi kekosongan sepenuhnya. Langit dan bumi dipenuhi jaring yang menghalangi kekosongan. Kekuatan leluhur Qilin terperangkap lapis demi lapis dan tidak bisa lepas sama sekali. Ketika Penatua Luowen dan yang lainnya melihat ini, mata mereka bersemangat dan sangat gembira. Mereka langsung mengerti bahwa sang majikan sedang mencoba merampas hasil kemenangan pihak lain. Tidak heran dia akan membiarkan pihak lain membunuh leluhur Qilin. Leluhur Qilin memiliki banyak hal baik, belum lagi yang lainnya, garis keturunan Qilin saja sudah cukup untuk didambakan oleh Penatua Luowen dan yang lainnya. Namun leluhur Qilin adalah tunggangan leluhur, dan memiliki hubungan dekat dengan tanah suci Sikong. Meskipun mereka menginginkannya lagi, mereka tidak dapat mengambil tindakan. Tapi anak laki-laki di depannya berbeda. Jika orang ini membunuh leluhur Qilin, dan mereka langsung merampas esensi dan darah Qilin dari pihak lain dan menyerapnya, dan mereka tidak akan dihukum oleh leluhurnya bukan? Penatua Luowen dan yang lainnya tertawa diam-diam di dalam hati mereka. Tuan Si Kongzhen terlalu cerdik. Untuk sesaat, Penatua Luowen dan yang lainnya mengira mereka memahami apa yang dimaksud Si Kongzhen, dan mereka bahkan mengguncang kekuatan mereka satu demi satu dan ingin menelannya. Hanya saja, sebelum mereka dapat mengambil tindakan untuk menjarah kekuatan Qilin, mereka melihat sejumlah besar kekuatan Qilin diblokir oleh Si Kongzhen. Si Kongzhen tidak melahapnya, tetapi mengirimkan kekuatan Qilin langsung ke Qin Chen, tanpa menelan apapun. "Teman kecil, ini barang rampasanmu. Tolong simpan dan jangan sampai hilang," ucap Si Kongzhen sambil terus mengirimkan kekuatan Qilin satu demi satu ke Qin Chen. Dia berkata dengan hormat dan tidak ada keserakahan sama sekali.